Minimal lu harus tahu beberapa hal ini kalau kalian mau laris, khususnya di TikTok. Sekarang gini, siapa sih yang nggak nyadar kalau lu jualan di TikTok, lu ngerti, lu tahu cara mainnya. Itu tuh, lu tuh gampang banget buat cari duit. Malah bisa dibilang, tiap hari mungkin ya, TikTok kayaknya bisa melahirkan jutawan baru loh di Indonesia. Gitu. Yang ngerti tapi, gitu ya. Yang nggak ngerti gimana? Lebih banyak gagalnya. Tapi ya, wajar kan, dimana juga banyak orang gagal. Makanya di sini gue mau bagiin gimana cara biar lu nggak gagal-gagal amat. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat lu klik subscribe dan aktifin buat loncengnya. Nah, hal yang gue mau bagiin ini, sebenarnya ini tuh bisa kepake banget buat siapa? Lu buat seller bisa, bahkan lu buat afiliator itu bisa. Karena TikTok sebenarnya platform yang ramah buat orang cari duit, gitu ya. Nah, kenapa gue bikin hal ini? Karena gini, jujur, ini gue pernah lihat ya. Jadi gue dari pengalaman pribadi gue pernah ketemu satu orang yang dia ini bisa dibilang ada di TikTok Shop dari tahun 2021 atau 22 gitu. Jadi kayak angkatan awal lah, senior harusnya. Dan satu orangnya jujur kalau menurut gue sih agak apa ya, agak menyedihkan. Karena gue bilang menyedihkan, karena gini, lo bayangin dari 2021, sekarang 2025, follower dia 20.000 aja enggak. Ceritanya dia jadi ngafiliat, karena kita di MCN kita tahu, jadi kayak omset dia itu kayaknya 10 juta, paling nggak 10 juta, 10 juta sampai 20 juta deh. Yang kalau lo hitung kan komisinya masih kecil ya. Bener nggak? Nah, terus kenapa gue tahu dari 2022? Dulu waktu itu awal, TikTok sempat ngundang cukup banyak kreator buat awal masuk TikTok Shop. Dan gue termasuk hal yang terundang. Dan orang ini gue ketemu di situ gitu. Oh, ini orang nih gitu ya, di acara dari TikTok. Dan berapa tahun berlalu, kalau masih gitu-gitu aja. Kalau masih jauh banget. Bahkan yang ajaib adalah kemarin pas lagi ada acara TikTok Summit, gue di sana diundang sebagai nominator award. Dan akhirnya kita dapat awardnya. Hey! Jadi ketika ketemu di sana nih, ada salah satu temen gue yang nanya, lu kesini gimana? Oh, gue kan datang dari pagi, gue kan gak dapet undangan, jadi gue bantu beres-beres kabel segala macam. Nah, maksudnya lu jadi kayak kru gitu. Tapi aneh, tapi nyata, tapi ini kejadian. Terus udah gitu, ya maksud gue gini sih, gue gak bilang biar, aduh kalian ngelakuin aneh gini ya. Tapi maksud gue, apa sih yang harus dilakuin biar lu gampang buat sukses di TikTok? Karena sebenarnya nggak susah loh, gitu kan, nggak susah dan bisa. Jadi apa yang harus lo tahu? Nah, ini dia nih, basic yang gue rasa lu minimal wajib tahu kalau lu mau kaya dari TikTok. Pertama, mayoritas pengguna TikTok itu Gen Z. Ya, sebenarnya dengan kita tahu nih mayoritas pengguna, apa sih yang kita tahu? Jadi gini, kalau lu ngerti lu lagi mau jual ke siapa, lu mau promosi apa, atau lu tahu siapa yang marketnya ada, lu tuh bisa tahu kira-kira gue jual apa ya, mereka butuhnya apa ya. Gue banyak banget nemu banyak seller, banyak afiliator, mereka tuh nggak ngerti kalau pasarnya siapa. Ketika lu nggak ngerti pasarnya siapa, ketika lu nggak ngerti kalian lagi mau jualan ke siapa, lu mau jualan barang pun susah, karena nggak tahu harus pakai bahasa apa, harus gimana ngomong ke mereka, kira-kira apa yang ada di pikiran mereka. Rumus nomor 1, ketika lu mau jualan dan lu mau dapat duit banyak adalah lu harus tahu lu lagi jualan ke siapa. Dengan lu tahu kurang lebihnya, kita tahu lah, oh kurang lebih kalau gue mau jual harganya berapa ya. Terus kalau gue mau ngapain ininya gimana ya. Contoh deh, ini dari pengalaman gue sendiri. Ini planner ini kan salah satu produk yang gue buat ya. Produk ini kita baru launching dan sebenarnya penjualan cukup lumayan sih. Tapi di awal gue sendiri ngalamin agak agak stuck. Stucknya kenapa? Karena gini, ketika waktu bikin ini, fokus gue bener-bener adalah gue pengen bikin planner yang bagus banget. Jadi dari bahan, dari kualitas gitu ya, dari tampilan warna, gue bener-bener pengen sesempurna mungkin. Itu salahnya gue. Dan harga waktu itu, gue pengen harga gue di atas, jadi gue pengen ngambil kesan eksklusivitas. Jadi buku ini gue pengen dengan harga 200, di atas 250.000. Itu adalah ego gue gitu ya, ego gue pengennya segitu. Dan ketika gue bikin, awal tuh agak susah jualannya. Terus udah gitu ada campaign promo segala macam, dan begitu harganya ternyata dia di bawah 200, begitu 190 atau 80, nggak tahu aja jualannya laris. Dan di situ gue langsung kayak, oh oke, gue nih, gue pengen di atas 2,5, ternyata marketnya pengennya di bawah 200, 190 sekian. Nah ketika udah 190 lakunya kenceng. Nah di sini kan lu butuh insight kayak gitu tuh, kayak oh kalau gue mau laku, kira-kira market gue mampunya maksimal berapa ya? Buat gue 2,5 itu eksklusif. Ternyata buat mereka di atas 150 eksklusif. Nah, dari situ aja kan lu udah ada bayangan ya, maksud gue ya, ini yang pertama. Yang kedua, yang lu perlu ngerti juga adalah orang itu datang ke TikTok
Itu sebenarnya semua tuh pengen cari hiburan. Orang nggak peduli dengan barang yang lu jual. Orang kagak peduli lu mau jual ini, jual itu, ini bagus banget, ini begini, ini barang premium, ini dan lain sebagainya. Orang nggak peduli. Nah, kalau lu ngerti ini, insight apa sih yang bisa kalian ambil? Insightnya sebenarnya simple. Oke, gua mau dapat jualan. Lu perlu sadar, ternyata gini. Kalau misalnya dilihat ya, semua customer journey perjalanan orang buat beli barang itu tuh nggak jauh-jauh dari kayak gini. Oke, gue beli barang. Sebelum gue beli, pasti gue harus add to cart dulu dong. Nah, ya kan kita tarik mundur nih. Sebelum beli check out dulu. Sebelum check out harus add to cart. Sebelum add to cart masuk keranjang harus ada suka dulu. Sebelum suka, nah dapat sukanya dari mana nih? Harus lihat berkali-kali. Gimana cara biar gue lihat berkali-kali barang yang ada? Oh, berarti gue lihat dari konten. Bisa juga gue lihat dari live. Atau ada teman gue yang ngeracunin, tau kan lu kalau lagi suka nongkrong sama teman-teman suka, lu tuh barangnya belum, anjir ini bagus banget. Nah itu kan sesuatu yang apa sih? Nah betul nggak? Coba lu lihat, gue lihat. Jadi nyawanya 3 nih, konten, live, racun. Racun teman-teman gitu ya. Itu kan 3 ya, bener nggak? Ya, jarang banget. Atau ada yang keempat mungkin. Lu merasakan satu kejadian dan lu ngerasa kayaknya gue butuh sesuatu deh. Nah, triggernya tapi itu lebih jauh lagi, gitu kan? Nah, lu mencari dan baru lu menemukan. Jadi ada 4 pintunya. Nah, dari sini gitu ya. Nah, barulah misalnya kita tergerak buat ngelakuin yang lain-lain. Nah, insight apa yang bisa lu ambil dari sini? Apa sih yang harus ngapain sih? Gitu ya. Tadi gue nggak mungkin beli kalau nggak check out nggak mungkin kalau gue nggak add to chat nggak mungkin kalau gue nggak suka nggak mungkin kalau gue nggak lihat nggak mungkin kalau nggak 4 tadi. Dan sekarang gini, kalau kita ngomong kita kurangin dua kemungkinan yang ada dari 4 itu kan tadi adalah nonton live, 2 itu adalah apa tadi gue bilang, racun teman yang lagi tongkrongan, sama kejadian misalnya yang bikin lu mencari sesuatu. Kejadian kita nggak bisa kontrol, racun teman kita juga nggak bisa kontrol. Yang kita bisa kontrol adalah konten dan live. Gimana caranya buat konten dan live biar lo biar lo dapat, biar konten dan live. Konten dan live itu bisa kalau lo ngerti, oh ternyata orang cari hiburan. Kalau orang cari hiburan, lo bikin konten terus kontennya adalah gini, lo ya bikin konten, buku paling bagus lo harus beli gitu kan. Nah itu mungkin jadi headline yang bagus ya, tapi gue nggak kebayang juga. Tapi maksud gue gitu, ketika ngomongin kayak gitu, itu kan langsung hard selling banget ya. Hard selling belum tentu orang yang mau, bener nggak? Kecuali kalau hard selling tapi backgroundnya apa, tempatnya apa, sesuatu yang bisa disukai gitu kan, itu bisa lebih bagus. Tapi kalau misalnya lu nggak ada sesuatunya, gimana caranya lu buat dapet perhatian? Jadi perhatian dulu yang lu perlu penting. Konten kalian harus menarik perhatian penonton. Nah, buat kayak gitu gimana? Nah, ini yang lu harus ngerti PR-nya. Karena kalau lu nggak ngerti ini, ya lu contoh gini, tadi ya orang yang gue ceritain ya, itu tuh orang yang bisa sehari itu bikin konten mungkin kayak 20 konten sehari. Tapi kenapa akunnya nggak tumbuh-tumbuh? Kenapa misalnya nggak gede-gede? Berarti kan kontennya gagal semua. Bener nggak? Nah, ini nih yang lu harus perhatiin. Kenapa tidak bisa mendapat perhatian? Nah, di sini berarti lu perlu gabungin minimal apa yang harus dilakuin biar orang dapat perhatian lu di TikTok. Contoh, misalnya lu bikin konten. Lagi konten apa nih? Konten baju. Terus lu bilang, guys aku nemu baju bagus banget kayak gini, dan lu cuma jual sesuatu yang textbook. Orang nggak peduli dan itu nggak ada pembedanya dibandingin yang lain. Tapi kalau lihat kreator-kreator baru, kreator-kreator top sekarang, itu udah makin gila-gila. Benar nggak? Contoh, sekarang di TikTok itu lagi mulai tren yang namanya tematik. Tematik konten atau tematik live. Tematik konten, tematik live ini heboh banget. Lu lihat deh, kayak contoh ya, kontennya Mami Louise Scarlett yang baru. Wah, itu lagi Imlek, wah itu udah kayak di China itu dia dengan semua kehebohannya gitu loh. Tapi itu kan sesuatu yang temanya dapat gitu loh. Itu sesuatu yang tepat, sesuatu yang cocok. Jadi dia dapat perhatian di situ dan di situ dia bisa mau jual ini, mau jual itu, dapat semuanya gitu. Terus apalagi misalnya lu bisa lihat nih. Sekarang ya, misalnya orang itu udah mulai ada yang pakai cerita 1001 malam gitu ya di TikTok. Udah banyak banget ya, udah mulai makin mereka tuh mulai entertainnya karena dia video. Lu video tuh kan bisa mainnya macam-macam banget, bener nggak? Jadi jangan cuman kayak sesuatu yang stale, sesuatu yang boring, sesuatu yang ini, tapi bikinnya sesuatu yang jauh lebih fun. Dan ketika lu bisa bikin kayak gitu, lu gabungin kayak gitu, nah ini bakal bikin konten lu lebih bagus
gitu. Nah, gue tahu nih ketika gue ngomong kayak gini, prakteknya berasanya kayak susah banget. Oke, gue seller, gue jualan terus gimana? Oke, gue afiliator pemula, gue ini terus harus gimana? Yang dibandingin udah jauh-jauh banget. Tapi kenapa gue ngomongnya jauh? Karena gini, kalau lu mau jadi gede, yang lu harus kalahin itu bukan yang biasa-biasa, lu harus jadi yang besar. Lu harus bisa bikin yang uniknya kayak gimana? Karena kalau lu cuma ngalahin yang biasa, yang rata, ya lu nggak bisa gede-gede amat, bener nggak? Nah, terus gimana caranya? Nah, sebenarnya ada beberapa bantuan yang bisa dilakuin supaya kalian bisa growth di TikTok. Misalnya gimana? Nah, yang pertama, karena kebetulan kita di MIA baru dapat award Rising Star MCN, gue mau spill sedikit yang bisa dilakuin ya. Pertama gini, buat afiliator, gue tahu lu kreator, kalau masih baru, belum ngerti apa-apa, bikin konten aja bingung. Bener kan? Bikin konten aja bingung, lu mau lihat dari siapa bingung, lu mau apa-apa bingung. Nah, buat kreator, lu bisa kerjasama bareng sama kita di MIA. Gitu ya, lu kerjasama sama kita punya berbagai paket program kerjasama. Sistemnya kayak gimana? Sistemnya bagi hasil. Ini untuk kreator ya, bukan untuk seller. Ya, seller beda lagi nih. Nah, kalau dikira sistem bagi hasil, jadi gini, kita bakal support kalian buat naikin akunnya. Mulai dari apa? Lu butuh bikin ide konten, dibikinin. Gitu ya, bahkan ada beberapa program yang sampai gini, lu kontennya, kita yang editin. Wah, lu tinggal ngetek, kita udah kasih brief, kita editin. Kita post, lu dapat komisi, bagi hasil. Fair dong. Betul nggak? Masa udah dikerjain gitu, lu mau semuanya 100%, terus kita cuman cap nuhun gitu, terima kasih. Kalau gitu, kita yang makasih deh, lu jangan ada. Kerjaan kita udah banyak. Ya, nah, itu yang pertama gitu. Dan termasuk kayak gimana gitu. Karena itu tuh ketika ngegedein akun tuh gini, kita sendiri lagi bikin nih, kayak beberapa program buat, misalnya lu bisa bikin acara konten-konten tematik seperti itu. Gitu ya, konten-konten tematik, udah gitu lu juga bisa bikin iklan juga, boost ads juga. Bahkan kita di TikTok kemarin baru ditawarin sama TikTok, itu kita ada program buat ngegedein banyak kreator dan TikTok support buat gedein akun kalian. Kurang apa lagi coba ya, itu udah enak banget kan buat lo kreator kan. Jadi lo benar-benar tinggal mengekspresikan mengekspresikan ya kreativitas kalian gitu. Bikinlah ekspresikan kreativitas kalian, bikinlah konten yang banyak, kita bantu checkin, kita bantu analisain, kita kasih tahu apa yang bagus, apa yang nggak bagus, lo harus lihat gimana, kita punya insight-insight dari dalam biar akun kalian berkembang. Nah, dengan kayak gini, ini bakal kebantu banget deh lo sebagai kreator. Nah, yang pertama. Yang kedua, nah terus kalau seller gimana gitu ya. Nah, kalau seller sebenarnya salah satu cara kalian growth itu ada dua. Kalian bikin konten sendiri. Bikin konten sendiri itu kayak gimana? Sebenarnya gini, kalian mau kerja sama kita juga bisa. Kita bakal bantuin bikin konten kalian, tapi bukan seperti kreator. Karena gini, kalau kreator ada sistemnya. Udah dari TikTok nih, mau bagi hasil, bisa. Tapi kalau seller nggak ada sistemnya. Kalau ada juga masalahnya gini, kan bisa kerja sama manual, tapi gue udah agak males ya. Kenapa? Karena cukup banyak seller waktu awal kita baik-baikin gitu ya, ternyata udah gitu banyaknya tuh tidak sesuai komitmen dengan janjinya gitu. Jadi janji persentasenya sekian, begitu udah digedein omsetnya udah gitu mereka kabur gitu. Jadi kita males deh. Yakin ada service fee-nya, lu bayar aja kalau mau. Nah, atau yang kedua, kalau lo mau konsep bagi hasil adalah kalian kerjasama dengan kreator, kita jembatanin, kreator yang bikin kontennya buat kalian. Gitu kan. Nah, tapi ya biasanya gini, kreator, kalau misalnya kreator yang bikinnya buat kalian, kreator juga pasti bakal ngeliat dong, toko kalian tuh udah punya penjualannya banyak apa dikit. Kalau penjualannya banyak, kreator pasti lebih gampang. Karena kreator pasti mencari produk-produk yang laris. Gitu ya. Oh iya, ngomong-ngomong tadi buat kreator ya, sebenarnya kita juga bakal bantu milihin sih produk mana yang lu bisa jual gampang atau susah. Kalau yang susah ya jangan diambil, karena itu buang waktu gitu ya. Nah, nanti dari situ lu bagi hasil sama kreator, kita bagi hasil dengan kreator. Jadi itu adalah beberapa hal yang bisa dilakuin buat kalian bisa bikin konten yang bener-bener market fit, yang sesuai dengan pasar, dan buat seller kebantu karena kita bisa bantuin cariin banyak banget konten dan kreator yang bisa buat promosiin produk kalian. Nah, buat kreator itu juga kebantu gitu ya, karena kalian bisa bikin konten yang bagus gitu ya. Ini kita baru ngomong tentang bikin konten. Nah, terus apa lagi nih? Nah, terus gini, ingat gak? Poin gue yang ketiga adalah kan lu harus dilihat, udah gitu sering lihat. Nah, sering lihat ini adalah kuncinya. Ternyata kalau kalian mau laku, itu gini, contoh lu punya produk satu, anggaplah lu lagi mau promosin buku affiliate academy. Gue cuma bikin satu konten dan udah, bakal laku nggak? Enggak, guys. Kenapa nggak laku? Karena kalau gue cuma bikin satu, ternyata miss-nya adalah karena cuma satu itu, gitu ya. Orang tuh cuma lihat sekali, udah gitu udah lupa.
Nah, sebenarnya insight adalah kalau gue jualan satu produk dan gue jualan sendiri, satu produk buku ini, gue mungkin perlu bikin konten 15-20 dengan berbagai angle yang berbeda, dengan berbagai situasi yang berbeda, dengan berbagai kondisi yang berbeda. Kenapa? Dengan gue bikin banyak, itu orang bakal lihat yang pertama, nanti orang lihat yang kedua, orang lihat yang ketiga. Dan mungkin orang tuh butuh nonton 5-6 kali, dan baru oh ternyata ini gunanya buat ini. Barulah dia beli. Kebayang gak? Jadi kalau lu cuma bikin satu angle, itu juga adalah kelemahan lo. Jadi makanya minimal lo harus ngerti deh. Yang gue bilang kan, ini benar-benar penting banget nih. Tentang lo bisa bikin konten yang matching, sama lo bisa bikin konten itu banyak, berkali-kali. Nah, terus insight apa? Buat afiliator, lo bikin konten harus banyak. Jadi kayak satu sampel itu mungkin minimal banget ya. Satu produk itu 5-6. Makanya gue bilang tadi, kayak buat kreator itu kalian perlu banget milih produk. Karena kalau produknya susah, lu udah bikin 6 juga nggak laku. Kalau produknya gampang, lu baru bikin 2-3 biji udah laku gitu loh. Kebayang kan bedanya kan? Nah, buat seller, seller sebenarnya punya poin yang diuntungkan. Untungannya gimana? Karena lu butuh bikin banyak. Sebenarnya banyak ini bisa dengan gini, satu kreator bikin 5 dan lu punya 10 kreator. Udah 60 video yang lu punya. Gitu, tinggal kualitasnya kayak gimana, bener nggak? Sesimpel itu kan, ketika kayak gitu, lu bakal ngejual lebih gampang. Gitu ya. Nah, mau lebih dipastiin lagi, gabungin sama ads. Karena kan konten organik itu nyampainya apa ya maksudnya? Nggak bisa diprediksi. Ads bisa diprediksi. Orang yang udah pernah lihat dikejar terus sama kontennya. Jadi itu bakal bikin penjualan lebih kencang. Gitu. Jadi itu adalah hal-hal yang kata gue sih udah basic banget, wajib banget lu ngerti. Kalau lu kagak ngerti hal ini, wah, udah deh. Kayaknya lu bakal jadi kayak temen gue yang tadi deh. Ya kan gak enak ya kalau kayak gitu, bener udah lama lu segitu-segitu aja. Makanya inilah hal-hal yang wajib buat lu ngerti. Kasih tahu gue pendapat kalian di komen, jangan lupa buat like dan kirim ke teman-teman yang lain.